Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bertemu kembali di pendampingan individu yang kedua. Kita akan membahas tentang pembelajaran yang sudah berlangsung 1 bulan terakhir, sekaligus proses-proses kegiatan yang perlu kita bicarakan untuk berjalannya program guru penggerak ini. Terima kasih dan mari kita akan mulai. Pak Rusli, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, mari Pak Rusli kita mulai dari pengajar yang sudah dilakukan ya, pelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Rusli terkait 1 bulan terakhir setelah kita melakukan PI 1 dan Lokakarya 1 ya. Nah, dalam proses kegiatan yang berjalan 1 bulan terakhir ini, pembelajarannya itu tentang tindak lanjut dari pendampingan individu 1 yang kemarin saya kesini. Nah, bagaimana nih capaian selama 1 bulan terakhir ini? Untuk 1 bulan terakhir ya itu kan kita pembahasan modul 1.2, 1.3 itu ya, di awal-awal sempat terteter, namun karena ada beberapa kegiatan, namun hari ini saat ini udah bisa menyesuaikan kembali ya. Dari PI 1 itu kan saya sedang proses dalam pembuatan portofolio digital. Alhamdulillah sekarang sudah bisa saya sampaikan, mungkin walaupun memang belum sempurna, saya baru mengisi profil dan hal-hal tentang kurikulum kita, tapi untuk kegiatan-kegiatannya mungkin di minggu depan baru saya akan masukkan. Menarik, portofolio digitalnya sudah saya buat. Jadi progresnya di portofolio digital ya. Digitalnya saya sudah bisa buat. Jadi memang dari PI 1 awal program sekarang sudah dieksekusi dan sudah ada progresnya ya Pak ya. Terima kasih banyak ini. Nah, terkait program yang Bapak jalankan, saya kembali menanyakan tentang dukungan dari kepala sekolah, sejawat, karena ini penting sekali ya Pak ya. Bagaimana kita bisa berkontribusi kepada pihak sekolah, sekaligus sekolah pun bisa mendukung kegiatan program ini untuk kelancaran, utamanya sih sekolah ini untuk pribadi kita sebagai upgrading, tapi juga untuk sekolah ini juga. Nah, saya akan tekankan kepada kepala sekolah terlebih dahulu Pak. Ya, untuk kepala sekolah sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kemarin kita pun men-share beberapa video kegiatan PGP ya kepada guru-guru, terutama yang modul 1.4 di minggu ini ya, berkaitan dengan penanganan siswa ya. Ada 5 periode kalau nggak salah ya, itu dari awal sampai ke manajer. Nah, itu dapat apresiasi dari kepala sekolah, sehingga guru-guru kami pun bisa mendapatkan pengalaman, oh ternyata bagaimana sih pendampingan siswa, bagaimana sih dalam hal berkomunikasi dengan siswa ketika siswa melakukan tindakan kurang, itu ternyata dapat apresiasi seperti biasa pas sekolahnya. Rekan sejawat teman-teman ya, rekan-rekan sejawat pun sangat mendukung, apalagi sekarang kan untuk umpan balik kita minta bantuan teman-teman sejawat untuk mengisinya ya, tanpa ada kata penolakan ya. Itu mereka langsung bersedia untuk mengisi umpan balik kegiatan PGP ini, seperti itu. Karena memang itu juga terlihat pergerakan Bapak dan perubahan terhadap program ini pada sekolah ini gitu ya. Jadi salah satu bentuk dukungan mereka berikan adalah salah satunya mereka mengisi umpan balik tanpa ada penolakan dan menerima dengan senang hati ya. Jadi dukungan mereka juga full gitu ya. Ya. Tapi ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak hadapi nih? Tentunya ya kita bedakan dengan hambatan ya. Maksudnya ketika ini ada tantangan apa yang bisa tergambar oleh Pak Rusli dalam menjalankan? Ya, tantangannya itu ya masih kegiatan sekolah sih. Jadi beberapa mungkin kegiatan sekolah yang berbarengan, apalagi di minggu ini itu adalah persiapan untuk sumatif gitu, sehingga ketika berbarengan kita agak lumayan untuk pembagian waktu gitu. Itu tantangan yang saya hadapi untuk kegiatan guru penggerak ini. Nah, gimana Pak untuk menghadapinya itu?
kita sudah dapat poinnya nih, ketika ada kegiatan yang bersamaan, terus juga ada kegiatan yang memang murid-murid harus melakukan sumatif ya untuk ini. Nah, bagaimana dan bagaimana Bapak menghadapi? Ya, saya menghadapi hal tersebut ya tentunya dengan ya meminta bantuan rekan-rekan guru lain untuk ya pada saat saya harus mengikuti kegiatan PGP, maka saya minta bantuan untuk bisa menggantikan peran saya pada saat persiapan sumatif, karena kebetulan saya sebagai ketua PTS sumatif ini, maka saya berkoordinasikan dengan rekan-rekan yang lain, panitia yang lain untuk ya ketika saya ada kegiatan PGP maka meminta bantuan peran saya di persiapan PTS atau sumatif ini digantikan terlebih dahulu, dan alhamdulillah rekan-rekan itu meresponnya dengan baik. Berarti saya bisa menangkap dari pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana supaya bisa berjalan dengan maksimal. Tentunya Bapak tadi berkoordinasi dengan teman-teman semuanya ketika ada tugas yang harus diselesaikan, maka berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman lain sehingga berjalan dengan maksimal. Iya, seperti itu. Luar biasa Bapak. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi Pak. Kita masuk ke modul yang sudah dipelajari ya, 1.1, 1.2 dan 1.3 itu terakhir itu visi ya, visi dari program guru penggerak. Nah, dari modul 1, 2 dan 1.3 ini apa yang Pak harus dipelajari secara umum? Baik, untuk modul 1.1 itu kan berkaitan dengan filosofi pelajaran antara itu saya sudah pelajari, dan ternyata dikaitkan dengan modul 1.2 berkaitan dengan peran guru penggerak, dan di akhir itu adalah modul 1.3 berkaitan dengan visi guru penggerak. Di situ saya mendapatkan gambaran kita ini loh pendidikan yang harus kita jalankan itu sih Pak. Dari modul 1.1 berkaitan dengan filosofi, kita tahu bahwa ternyata dalam hal mendidik siswa itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau tidak seperti itu, khawatir akan berbeda, akan ada penolakan dari siswa. Selanjutnya juga ya di sekolah ini adalah sebagai bibit untuk kita akan dapat benihnya, pembibitan benih untuk pendidikan yang akan datang untuk siswa. Seperti itu. Dengan selanjutnya peran guru penggerak itu yang saya perlahan melakukan seperti itu. Dari apa yang tadi Bapak jelaskan, saya lihat bagaimana kesiapan dan juga kemampuan Bapak memahami dari modul 1.1, dari filosofi terkait dengan kodrat alam dan zaman, juga tadi sebagai peran guru penggerak, yaitu yang menjadikan ini adalah satu bibit-bibit dari para murid ya, para murid yang akan diarahkan oleh sekarang ini menjadikan lulusan yang terbaik dan bisa berkompetisi di dunia kuliah ataupun kerja sekaligus gitu ya. Dan terakhir Bapak juga tadi sampaikan visi dari visi guru penggerak gitu ya, yang nanti berimbas untuk kepada masuknya visi sekolah terhadap pembelajaran ini. Luar biasa Bapak, terkait materi ini sudah Bapak kuasai. Nah, saya ingin menanyakan tentang implementasi di kelas ya. Setelah nanti tadi Bapak menjelaskan tentang bagaimana Bapak memahami modul tadi, implementasi atau pelaksanaan di kelasnya itu bagaimana? Oke, untuk implementasi pertama itu sebagai peran guru penggerak, kita sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya saya mengkondisikan pembelajaran pertama kreatif, itu dengan cara saya pakai bantuan teknologi, pembelajaran teknologi itu ke siswa. Kita sudah terapkan hal tersebut serta menerima umpan balik dari siswa.
berkaitan bagaimana kegiatan pembelajaran itu sih yang sudah saya lakukan di kelas. Kalau di rekan-rekan guru ya saya menularkan ya peran guru pemerak itu adalah sebagai mandiri, yaitu saya mengajak beberapa rekan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu daring ataupun luring ya, untuk meningkatkan kemampuan kompetensi gitu. Ya, seperti kemarin saya informasikan berkaitan dengan kegiatan membatik seperti itu, dan ada hal yang lain gitu. Luar biasa. Jadi saya bisa garis bawahi tentang pemimpin pembelajaran ini jadi mengarahkan, membawa pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center gitu ya, sehingga kita bisa membimbing mereka untuk berkolaborasi, meningkatkan kreativitas dan juga minat bakat mereka. Di sini juga Bapak tadi menyatakan ada kreatif ya, penggunaan pembelajaran berbasis dengan teknologi sehingga mengikuti zaman ketika ada pembelajaran seperti itu. Juga tidak lupa meminta umpan balik. Saya lihat ini sudah bagus karena umpan balik itu penting ketika ada masukan dan saran dari murid kita bisa mengembangkan di berikutnya. Untuk guru-guru pun Bapak juga mengajak untuk melakukan pelatihan dan sebagainya, berarti sudah mengimplementasikan baik di kelas maupun di sekolah, dalam hal ini rekan sejawat. Nah, yang terjadi Pak, perubahan apa nih dari yang Bapak sudah lakukan? Apa yang sudah Bapak lihat perubahan yang terjadi di kelas, dan juga tanggapan atau respon apa yang mereka rekan sejawat katakan kepada Bapak terhadap perubahan ini? Ya, untuk perubahan yang terjadi di dalam kelas, perubahannya itu siswa lebih aktif ya, lebih dapat mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Apalagi saya mata pelajaran matematik yang mungkin sebelumnya ada beberapa siswa yang kurang mengikutinya, namun dengan saya melakukan beberapa perubahan, alhamdulillah beberapa siswa itu dapat mengikuti dan aktif untuk tidak hanya pasif tapi aktif dalam pembelajaran. Iya, betul. Karena menarik sih Bapak mengupas tentang pelajaran yang Bapak ampu adalah matematika, yang selama ini menjadi satu momok sendiri ya ketika belajar matematika, apalagi di level SMA seperti ini, tentunya tingkat kesulitannya juga luar biasa. Namun ada nggak sih Pak di luar mungkin ada trik khusus untuk kepada yang tadinya tidak suka menjadi suka, atau memang Bapak buat pelajaran ini seperti apa sih Pak? Ya dari pembelajaran ini saya membuat keterlibatan anak dengan bantuan teknologi itu anak terpacu ya. Di sana ada kompetensinya, seperti halnya kita kadang menggunakan aplikasi Quizzes, kadang menggunakan aplikasi Class Point itu. Jadi di situ terlihat ada kompetensi, ada kompetisi untuk anak, dan ada juga kolaborasi, sehingga anak terpacu untuk mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Kompetensi, kompetisi, dan kolaborasi, luar biasa Pak. Terus bagaimana nih perasaan Bapak setelah mengikuti dan menerapkan 1.1, 1.2, 1.3 di kelas Pak? Ya, perasaan saya senang ya. Ternyata proses yang saya lakukan selama sebulan ini berdampak pada pembelajaran saya di kelas itu. Jadi beberapa hal saya terapkan, seperti kita pun pada saat kodrat alam ya, saya mengikuti ternyata ketika kemampuan anak itu berbeda-beda dalam pembelajaran. Ada yang visual, ada yang kinestetik, itu yang saya terapkan juga di situ. Jadi terkadang kita pada saat penyelesaian latihan kita pakai musik gitu. Jadi ternyata yang visual itu lebih dapat pembelajarannya gitu ya. Jadi menyesuaikan ketika audio diberikan musik itu mungkin lebih tenang,
lebih bisa mengikuti konsentrasinya gitu ya Pak ya. Nah, yang sudah baik dan yang perlu Bapak perbaiki atau kedepannya akan ditingkatkan. Yang sudah baik apa dan kira-kira yang akan ditingkatkan seperti apa? Ya, yang sudah baik mungkin ya tadi dengan penggunaan teknologi itu saya rasa sudah cukup baik dan dapat berdampak. Namun untuk yang harus saya perbaiki itu berkaitan dengan evaluasi yang coba saya lakukan sehingga dapat hasil siswa itu lebih baik gitu. Siap, nanti perbaikannya adalah yang tadi bisa kita lakukan. Baik, kita lanjutkan. Kita mau ke bicara tentang komunitas praktisi di sekolah. Di Loka 1 saya ingat ketika ada materi tentang bagaimana menumbuhkan, merawat ya, dan juga membentuk satu komunitas praktisi di sekolah. Nah, dari pemetaan komunitas praktisi, nah bagaimana nih? Bagaimana Ibu atau Pak Rusli ini memiliki peran dan pengaruh terhadap komunitas praktisi atau mundur sedikit, apakah di sini sudah ada untuk praktisi komunitas untuk komunitas praktisi di sekolah itu sudah dibentuk. Itu kita memang pertemuannya per 2 minggu itu, jadi guru-guru kita sudah jadwalkan per 2 minggu pertemuan berkaitan dengan mungkin ya sharing. Pertama itu adalah berkaitan dengan penggunaan aplikasi PMM itu yang awal-awal itu kita lebih fokus ke penggunaan aplikasi PMM. Setelah dari praktisi yang tadi disampaikan, apakah Bapak ada peran di situ? Ya, peran untuk PMM itu saya sebagai berkata narasumber yang telah pernah mengikuti ya. Jadi karena beberapa teman rekan di sekolah itu belum mengikuti, sehingga saya harus berbagi berkaitan bagaimana cara penggunaan, apa sih manfaat dari aplikasi PMM tersebut. Menarik ya Pak ya, ketika ada komunitas dan menjadi narasumber itu luar biasa karena berbagi sharing ilmu yang sudah didapat. Nah, bagaimana dengan sekolah sendiri yang tadi sudah disampaikan, berarti sekolah sudah mempunyai komunitas praktisi ya. Boleh tahu Bapak namanya apa? Nah itu untuk namanya sih belum masih berubah ya. Itu untuk namanya. Namun memang pertemuannya udah terjadwal itu per 2 minggu sekali. Karena memang kita agak lumayan ketika beberapa guru mengumpulkan itu agak lumayan waktu, sehingga saya memilihnya itu per 2 minggu sekali, dan memang ini udah diketahui oleh kepala sekolah berkaitan itu. Dilanjutkan Pak, dibuatkan namanya dan sebagainya, dan juga ada kan untuk masuk ke PMM ya, masukkan ke komunitasnya supaya nanti terdaftar juga di kementerian gitu ya. Nah, sejauh ini apa sudah sampai mana nih Pak komunitasnya? Sudah sampai di pendaftaran PMK atau masih tahap merintis di sekolah tetapi dengan baru tahap sosialisasi di sekolah sih Pak. Untuk data PMM kan ada syaratnya ya Pak. Ya, betul. Kalau masalah kita harus menyelesaikan dulu satu topik ya. Satu topik. Ya. Ada satu topik baru kita bisa membuka pendaftaran praktisi komunitas di PMM. Itu saya tinggal aksi nyata yang saya selesaikan. Sudah masuk ke daerah PMM ya, dan itu sudah berprogres. Ya, sudah progres. Ada nantinya belum sampai ke muncul di PMM, tapi kita sudah melakukan apa yang tadi sudah dilakukan di Lokakarya arahkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti lancar ya Pak ya. Terus tantangan nih ketika saya menerapkan komunitas praktisi di sekolah nih bagaimana? Biasanya kan tantangannya balik lagi ke minat guru ya Pak ya. Ketika kita menyediakan komunitas mungkin berdasarkan minat guru juga nih, ketika ada minatnya cocok mungkin dia akan masuk. Nah, ketika ada yang seperti itu bagaimana Pak mengatasi tantangannya? Ya mungkin tantangannya itu tadi beberapa minat guru yang mungkin belum sesuai. Ya, saya pertama itu ya kita mulai terlebih dahulu, walaupun
2-3 orang itu nggak masalah. Kita mulai terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita jalan dan teman-teman rekan yang lainnya melihat ternyata komunikasi praktisi ini bermanfaat bagi anggotanya. Itu saya rasa dengan seperti itu rekan-rekan yang lain bisa dapat mengikutinya itu sih. Jadi saya memang targetnya awal-awal ya saya mengajak dulu yang rekan-rekan yang sama ya, 2-3 orang. Nah, selanjutnya mungkin dengan seperti itu teman-teman yang lain bisa mengikutinya. Menarik Pak, jadi memang harus kembali ke diri sendiri, lalu mengajak di beberapa orang teman dan jalan dulu gitu, karena kalau nunggu besar dulu Pak nanti nggak jalan-jalan Pak. Betul. Saya ingat sendiri begitu program ini berjalan dan saya diarahkan untuk komunitas, saya hanya 3 orang waktu itu. Begitu jalan, ternyata komunitas yang saya buat masuk di PMM dan masuk waktu itu. Dan nggak lama dari situ itu pada role ya, maksudnya di dinas pendidikan itu langsung menghubungi saya untuk mengadakan webinar terkait dengan guru-guru mereka. Dan itu mereka nggak nanya saya berapa gitu, kalau memang berapa anggotanya ya saya juga nggak minder juga ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata punya komunitas dan terus membesar gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah 2 kali undangan dari kementerian terkait dengan komunitas ini. Padahal kalau kita balik berkaca kepada pribadi ya nggak bisa-bisa amat gitu. Nggak kayak orang yang memang saya ketemu sama dinas pendidikan Bekasi, Depok, itu mereka itu di bawah dinas pendidikan membuat komunitas yang akhirnya sampai 1.500 karena memang jalurnya perannya jelas, keren instruksi gitu kan. Kalau saya sendiri kan memang dari sekolah, tapi memang fairnya sekarang adalah bagusnya kementerian yang melihat itu dari apakah ini produk dari dinas pendidikan kan, apa personal atau tidak kan. Dan saya sendiri menyampaikan saya membuat ini dari sekolah dan saya menjelaskan itu. Padahal saya jelaskan itu tentunya ya sama aja, mereka juga yang melakukan lebih besar sebetulnya, tapi ada nilai lebih bahwa saya bergerak itu dari lingkungan saya dan akhirnya menularkan kepada sekolah-sekolah lain. Dari situ ada 3 hari di Sumedang, saya kembali ada panggilan lagi di Bandung, sama itu juga tentang komunitas praktisi yang saya buat waktu itu. Jadi memang kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi ketika kita sudah jalan aja dulu, nanti dibukakan gitu ya. Nah jadi kalau tadi saya dengar baru tinggal senjata dan masuk, ya masukin aja dulu, lanjutkan aja dulu. Dan itu menurut saya jadi pencapaian dalam pembuatan komunitas itu sampai sejauh itu. Jadi sharing sedikit ya Pak ya. Jadi komunitas yang kalau dilihat dari PMM sih nggak seberapa, nggak sampai 200 ya. Hanya memang berefeknya itu bisa sampai rekanan dengan dinas Kota Bogor, dan saya juga jadi salah satu pembicara dalam kecamatan Kota Bogor itu sudah 2 tahun. Itu berbekal tadi, jalan aja dulu. Jadi kita punya bendera sendiri. Makanya betul di bagian ini apakah Bapak Ibu mempunyai peran. Nah, ketika kita berperan apakah sebagai narasumber itu sudah bagus. Tetapi alangkah baiknya juga masuk dalam struktur di komunitas tadi, apakah harus sebagai ketua, apakah ini jadi tercatat dan lanjut Pak, ada yang menarik ya yang menjadi pembelajaran saat merintis ini kan, sambil merintis nih Pak, tentunya ada triknya ya, ada mungkin waktu lah, terus materi apalah gitu ya. Mungkin yang paling krusial itu ada waktu ya Pak. Sulit sekali kita menyesuaikan waktu. Kayak saya pikir aja 2-3 orang, karena kalau 2-3 orang kan waktunya untuk disatukan lebih mudah dibandingkan lebih besar lebih dari itu yang pertama. Yang kedua itu kita menyesuaikan dengan minat, karena minat guru-guru, rekan-rekan guru itu apa sih yang akan kita pelajari ya, tentunya itu. Jadi itu yang kadang beberapa yang tidak sesuai kita diskusikan apa yang akan kita pelajari saat itu. Itu benar dan tetap ada
arahan atau guidance untuk ya, kita fokus pertama itu ke bagaimana kita menguasai PMN terlebih dahulu. Memang menarik sekali ya terkait minat ini, kita juga tidak bisa memaksakan gitu. Kalau Bapak sendiri komunitasnya lebih kemana nih Pak? Pelajaran atau IT atau Dan mungkin untuk saat ini kan kita fokus ke aplikasi PMN, tapi kita lebih ke IT sih Pak. Bagaimana kita mungkin membuat media pembelajaran gitu sih. Saya akan media pembelajaran secara digital luar biasa? sehingga siswa pun bisa. Nah, baik Bapak, kan segera memulai komunitas. Iya, Jadi intinya ketika ini sudah dirintis berarti arahan saya bukan segera memulai komunitas, tetapi terus kembangkan sehingga bermanfaatannya berlanjut kepada orang yang lain. Nah, untuk pengembangan Pak, rencananya seperti apa? Jadi kan saya sudah sedikit mendengar bahwa fokus sekarang masih di PLN, nanti akan lebih ke IT gitu. Apakah pengembangannya sampai situ atau nanti selain itu ada luas yang lain? ya, mungkin tahapan awal ya saya fokusnya tetap ke IT ya, karena kita juga sekolah IT, mungkin secara bergantian mungkin saling sharing berkaitan dengan aplikasi-aplikasi ataupun bagaimana sih strategi supaya fokus kita adalah mempermudah siswa untuk belajar dimanapun. Nah itu belajar juga. Tapi mengatasi teknologi ini Pak, kita juga nggak bisa menutupi ya bahwa peran teknologi juga ada dampak negatifnya untuk anak-anak. Nah bagaimana kita mensiasati anak-anak dengan menggunakan IT ini, tetapi tetap terjaga. Mohon maaf ketika media sosial digunakan dengan tidak bijak, komen-komen yang tidak sepantasnya, dan itu berdampak buruk juga ya. Maksudnya sudah banyak sekali kita mendengar berita-berita seperti itu. Bagaimana nih Pak sekolah ini menghadapi hal itu dan sebagai tindakan pencegahan, karena dengan gadget yang mereka simpan di tangan itu cepat sekali komunikasi, kejadian apapun cepat banget ya. Bagaimana nih Pak, apakah ada arahan tersendiri dari sekolah ini? Ya, untuk hal tersebut kita biasanya ada pertemuan, jadi pertemuan berkaitan pembahasan penggunaan gadget ini. Seperti bulan lalu itu berkaitan bullying cyber, itu kita kebetulan dari rekan guru mengetahui bagaimana sih bullying cyber tersebut yang sangat ternyata dampaknya lebih besar dibandingkan bullying secara verbal langsung gitu. Karena kalau bullying cyber itu ya, dapat diakses oleh siapapun gitu. Itu sih Pak. Tahu pun ya, kita mengingatkan kepada sebagai siswa ya, hati-hati dalam penggunaan ini, karena ketika ya di cyber ini kan